Halo, selamat sore loyalis Blima Day. Nah, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan bahas saham PTBA ya, review saham. Masih di dalam series review saham dan juga rekomendasi ya. Tetapi karena yang mau kita bahas kali ini adalah PTBA, itu adalah mungkin rekomendasi yang kalau teman-teman sudah punya, ya teman-teman perhatikanlah data di sini ya. Data nanti yang akan saya jelaskan, yang saya akan jabarkan secara fundamental dan juga secara teknikal. Seperti apa gambaran tentang PTBA ya. Jadi ini bukan merupakan ajakan ya. Jadi teman-teman silahkan ambil keputusannya. Saya akan berikan data secara fundamental dan juga secara teknikal di sini tentang kondisi dari PTBA. Dan sekali lagi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, sesuaikan dengan tujuan masing-masing masuk di pasar modal, dan tentunya sesuaikan dengan trading plan ya. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi PTBA itu secara kondisi saat ini jelas sekali karena dia adalah perusahaan pertambangan batu bara dan dia adalah BUMN gitu ya, plat merah. Jadi kalau dia plat merah itu berarti ada kesulitan untuk bermanuver. Itu kata kunci yang pertama. Kesulitan manuver seperti apa? Jadi gini, PTBA itu di bawah MinID ya. Jadi MinID itu adalah induknya yang dimiliki oleh juga pemerintah Indonesia dalam hal mengurusi pertambangan ya. Jadi yang megang nikel itu sudah ada, yang megang pertambangan emas juga sudah ada, pertambangan batu bara sudah ada. Ya, itu semua yang ditunjuk adalah BUMN-BUMN yang ditunjuk oleh MinID sebagai induk untuk menjalankan bisnis pertambangan di Indonesia. Nah, PTBA sendiri itu kan memiliki bisnis ya, memiliki bisnis untuk pertambangan batu bara. Jadi dia memang khusus di batu bara. Kalau misalkan dia perusahaan swasta, itu masih lebih luas teman-teman. Luas dalam hal ya nanti kan tergantung dari rapat umum pemegang saham ya, dengan investor dan juga manajemen. Apakah nanti ternyata kalau misalkan batu bara tidak menarik, oke, kita akan beralih ke nikel. Ya gampang seperti itu ya, tergantung keputusan karena dia tidak ada pertanggungjawaban ke negara. Birokrasinya tidak terlalu ribet, hanya manajemen, kemudian komisaris dan juga ke investor. Tetapi kalau BUMN itu lebih ribet karena dia harus ke Kementerian BUMN lagi ya. Tentunya Kementerian BUMN juga tidak bisa memutuskan sendiri ya, harus rapat lagi ya. Intinya birokrasinya lebih kompleks. Nah, jadi karena PTBA adalah BUMN, perusahaan pertambangan batu bara ya tidak hanya kepada batu bara aja. Kalau misalkan dia ingin bermanuver perusahaan nikel, yang nikel sudah ada yang pegang. Megang timah juga sudah ada yang pegang, emas sudah ada yang pegang. Jadi dia agak kesulitan bermanuver. Dan poin yang kedua, karena di batu bara, ya mau tidak mau, dia sangat erat kaitannya dengan pertambangan batu bara. Kalau kita misalkan kemarin sudah bahas tentang Adaro, itu dia saat ini kan sudah mulai bermanuver ke nikel gitu loh. Jadi nanti mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun mendatang, harga pergerakannya dari sahamnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh batu bara, bisa saja nanti oleh nikel. Jadi kalau harga batu baranya turun 60% seperti saat ini ya, itu mungkin harga sahamnya tidak turun 60%, mungkin tidak sedalam penurunan harga batu bara karena dia sudah mulai diversifikasi. Tapi karena PTBA ini dia kesulitan untuk bermanuver karena dia adalah BUMN, berarti pergerakan harga batu bara itu sangat mencerminkan pergerakan harga dari batu bara ya, identik sangat tinggi ya, tingkat keidentikannya sangat tinggi untuk PTBA dengan batu bara. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi perusahaan, memang seperti itu ya PTBA, karena dia adalah BUMN dan juga bergerak di sektor pertambangan batu bara. Dan kalau kita memperhatikan untuk fundamental di tahun 2022 itu tentunya sangat tinggi. Kenapa? Karena ya teman-teman sudah pasti tahu jawabannya, yaitu pertambangan batu bara atau harga batu bara itu sangat tinggi ya. Batu bara ini saya akan kembali ulang ya, untuk pergerakan batu bara itu semenjak dari perang Rusia Ukraina ya, yang meningkat itu sebenarnya dari tahun 2021 ya, kalau nggak salah 2021 ya. Nah itu ini ya 2021 itu naiknya 195% ya, sudah 201%, maaf, hampir 202% naiknya. Nah berarti dari 2021 untuk PTBA nah ini dari 2021
ini juga naiknya sudah kenceng banget nih ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, itu dari Agustus ya, dari Juli itu naiknya 126% ya, kurang lebih lah ya, 126%. Tetapi secara grafik dia memang sama gitu loh. Memang pada saat dia naik harga batu bara, saham PTBA juga naik. Kalau misalkan dia turun ya harga harga batu bara turun, sahamnya juga turun gitu loh. Karena harga dan juga stok itu sangat mempengaruhi. Karena ini kan dia saham ya, saham perusahaan. Jadi perusahaan itu kan dia melakukan eksplorasi, melakukan aktivitas pertambangan. Kalau ternyata harga sahamnya naik, tetapi dia tidak melakukan aktivitas pertambangan alias tidak menambah stok, ya pendapatannya juga naik tetapi tidak bisa signifikan. Ya, jadi kalau misalkan dibarengi dengan penambahan stok, harganya juga naik, itu baru naiknya bisa gila gitu loh ya. Jadi kemungkinan dia kenaikan dari PTBA tidak setinggi kenaikan batubara karena stoknya tidak bisa atau kapasitas produksinya yang tidak bertambah. Otomatis stoknya adalah stok lama yang harganya naik gitu loh. Ya, itu kalau kita melihat secara fundamental. Kalau kita melihat kinerja secara finansial ya, secara pertumbuhannya itu pendapatannya masih 21,3% ya dari Q1 2023 dibandingkan Q1 2022. Tetapi tidak sedahsyat kinerja pendapatan dari Q1 2022 dibandingkan Q1 2021. Yang dimana Q1 2022 dibandingkan Q1 2021 itu naiknya 105%. Ya. Pendapatan dari Q1 2023 dibandingkan Q1 2022 hanya 21,3%. Ada penurunan tetapi masih positif. Tetapi untuk net profitnya itu yang menjadi minus ya. Di Q1 2023 dibandingkan Q1 2022 itu minus 48%, hampir 50%. Ya, berarti kita bisa dari sini saja kita sudah bisa simpulkan bahwa nanti laporan keuangan tahunan 2023 PTBA pasti lebih jelek daripada 2022. Pertanyaannya apakah masih bisa memberikan dividen? Ya karena mengingat PTBA itu identik dengan batubara dan juga dia kesulitan untuk bermanuver karena dia BUMN, kecil kemungkinan dia membagikan dividen, kecuali membagikan dividen yang berasal dari laba di tahun 2022. Kalau kita melihat, jadi dia membagikan dividen 100% dari labanya. Ya, sehingga earning per share di tahun 2021 itu sebesar 687 ya. Tapi dia membagikan dividen sebesar Rp688 per lembar saham, dan itu berarti 100% semua labanya dibagikan sebagai dividen. Nah, kalau kita mengacu untuk di tahun 2022, seandainya dia membagikan dividen 50% aja ya, yang sekarang EPS di tahun 2022 sebesar 1091 ya, nanti kan keputusan untuk dividen akan terjawab setelah rapat umum pemegang saham tahunan ya. Nah, itu nanti akan terjawab berapakah dividen dibagikan. Kalau mengingat labanya yang naik signifikan dari 2021 EPS tahunan itu 687, sekarang 2022 EPS tahunan 1091, berarti kan ada peningkatan. Seandainya dia membagikan 50% aja, itu berarti Rp500 per lembar saham. Ya, itu bagian 50%. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa membagikan dividen di tahun 2024? Pertanyaannya dari sini nanti kan ada sisa ya. Seandainya bagikan 50% berarti ada sisa laba. Kalau membagikan 100% sesuai dengan tahun 2021 yang nggak ada laba lagi, kemungkinan besar karena laporan tahunan 2023 itu lebih jelek dari 2022, kemungkinan 2024 membagikan dividen jika dividen yang dibagikan saat ini 100% dari EPS gitu loh ya. Tapi kalau hanya 50%, anggaplah 500, berarti masih ada sisa 50% lagi laba yang ditahan. Nah, laba yang ditahan ini mungkin bisa dibagikan sebagai dividen 2024 jika biayanya tidak bertambah. Kalau biaya bertambah ya kemungkinan laba akan menurun. Labanya menurun berapa persen, kan sekarang seperti itu ya. Kalau misalkan habis ya tidak ada dividen dibagikan, tetapi kalau misalkan labanya masih tersisa, kemungkinan masih bisa membayarkan dividen ya. Kalau misalkan tahun ini bayar 50%, kemungkinan 2024 mungkin kalau misalkan labanya naik ya kemungkinan bisa 20% atau 10% dari EPS yang tersisa gitu ya. Tapi yieldnya belum diketahui ya, karena nanti kan tergantung dari harga saham PTBA itu berapa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kita membahas dari dividen PTBA. Nah, sekarang kita membahas dari teknikal. Kita masuk ke teknikal PTBA. Nah, secara teknikal itu di sini yang saya lihat PTBA itu sebenarnya dia ada peluang
mantul ya ke 3.200 karena melihat harga saham coal ya. Itu harga coal itu sudah turun dahsyat ya. Kemarin sempat rebound di sini 169 ke 193, kemudian turun lagi ke 135 ya, artinya sahamnya sudah turun sekitar 69% ya. Jadi saham yang apapun itu, harga yang turun terlalu dalam, ada pasti dia akan rebound dulu sebentar sebelum melanjutkan penurunan, sama seperti ini. Nah, di PTBA ya, PTBA itu kalau kita melihat harganya turun 69% sesuai dengan batu bara, itu berarti ini berarti kalau dia turun 69% harusnya dia ke harga, nah ini ya 1.300. Pertanyaannya apakah dia ke 1.300? Nah, yang saya lihat untuk jangka pendek sampai di bulan Juli awal ya, itu memang dia ke 3.200 sebelum dia melanjutkan penurunan. Tetapi di sini dia sudah ketemu harga 3.200 sampai 3.300. Yang saya lihat itu adalah kemungkinan dia akan menguji level ini dulu ya teman-teman ya, di 2.880 ya, 2.880 sampai 2.900 itu akan diuji dulu ya. Seandainya laporan Q2 nanti kurang bagus ya, ada kemungkinan dia akan turun lebih dalam ke level 1980 ya. Jadi dia akan, ini sebenarnya 3.200 ini sudah warning dia karena akan kemungkinan turun lagi sebelum dia menguji di 2.900. Sampai nanti kalau misalkan tergantung dari hasil laporan keuangan Q2-nya ya, apakah lebih bagus ataukah lebih buruk. Jadi kalau misalkan lebih bagus, area permainannya mungkin di 2.900 sampai di 3.360 ya, 2.900 sampai 3.360. Tapi kalau misalkan lebih kurang bagus, itu mungkin bisa ke 1.900 ya, 1.980 sampai 2.900 tadi ya, itu area pergerakannya. Tetapi untuk saat ini, karena kita bisa mengasumsikan bahwa laporan keuangan sampai akhir tahun ya lebih kurang bagus daripada laporan keuangan 2022, kita bisa persiapkan bahwa setelah harga 3.200 sampai 3.300 ini dia akan turun ya, dan kemudian mencari harga sini ya sampai akhir tahun 1.990 ya, sampai ke 2.000. Oke. Jadi seperti itu insight untuk PTBA. Semoga teman-teman mendapatkan wawasannya. Seperti biasa, saya tunggu terus jam 6 sore untuk video terbaru seputar rekomendasi dan juga ulasan saham. Oke, see you in the next video. Bye-bye.